Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One. Kita akan melanjutkan diskusi kita bersama dengan Kang Ujang Komarudin. Kang Ujang, ini melanjutkan diskusi kita tadi bicara soal infrastruktur pendidikan begitu. Kita kan memiliki harapan baru ya pada pemerintahan ke depan. Mungkinkah ada saran ataupun rekomendasi yang bisa dilakukan untuk bisa mengembangkan dari sisi ataupun unsur infrastruktur pendidikan ini? Ya tentu yang penting gini, yang saya lihat ya Mbak. Pembangunan sekolah itu di daerah itu terlalu banyak, mohon maaf ya, terlalu banyak mafianya. Mohon maaf nih, ada oknum-oknum gitu loh, oknum LSM yang minta jatah kepala sekolah, oknum macam-macam tuh, saya tidak sebutkan satu-satu karena kan keluarga saya ada yang kepala sekolah. Ini kan yang membuat tadi uang yang harusnya tidak dikorupsi menjadi dikorupsi, akhirnya jadi ambruk. Oleh karena itu tadi titik tekan anti korupsi yang kita bicarakan di awal itu harus betul-betul menjadi fokus perhatian Pak Prabowo tuh. Kalau saja misalkan anggarannya tadi untuk membangun infrastruktur pendidikan itu dilakukan tidak dikorupsi gitu ya, maka sebenarnya fine-fine saja, maka jalan-jalan aja, maka infrastruktur akan kokoh gitu loh. Tadi penyakit kita ini ya mentalitas korup yang tidak pernah berubah dari zaman dulu, dari zaman penjajahan gitu ya hingga zaman sekarang. Nah, oleh karena itu saya melihat apa yang bisa dilakukan. Ya uangnya jangan dikorupsi, apalagi anggaran pendidikan kita kan 40% dari dana APBN, cukup tinggi. Ya tapi memang tidak terserap semua ke infrastruktur pendidikan, tapi bagaimana sekarang saat ini gitu ya, itu yang dibutuhkan. Oleh karena itu saya melihat, ya saya punya keyakinan ketika Pak Prabowo memberikan pembekalan, pasti ada tujuan-tujuan khusus yang ingin dicapai ke depan gitu. Ada rambu-rambu, ada katakanlah fokus-fokus pekerjaan yang harus dibangun oleh Menteri Pendidikan. Saya tetap percaya bahwa salah satu modal pendidikan berkualitas ada dengan infrastruktur yang bagus juga. Kalau tempatnya kan ada dua, kalau saya biasanya kalau menyekolahkan anak hanya dua melihatnya. Pertama adalah bersih nggak sekolah itu gitu. Ya. Bagus nggak? Nah, kalau udah bersih itu bagus, artinya pendidikan itu kemungkinan besar akan berkualitas. Tapi kalau bangunannya reot, bahkan kena angin saja sudah rubuh, bagaimana ingin membangun pendidikan yang berkualitas? Sedangkan di saat yang sama Pak Prabowo menekankan ingin membangun pendidikan yang bagus ke depan begitu. Baik, itu yang menjadi catatan dan mudah-mudahan bisa langsung segera dilaksanakan oleh pemerintahan baru Prabowo Gibran ke depannya. Terima kasih banyak Kang Ujang Komarudin sudah bergabung bersama kami di Breaking News TV One. Dan pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda, Breaking News TV One masih akan kembali untuk Anda.